Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kekuatan, memunculkan kekuatan kedua sehingga dilihat oleh orang lain aneh. Artinya apa? Tidak di luar nalar. Kekuatan ini muncul begitu saja. Yang pertama adalah kekuatan al-hubbu. Jadi hubbu itu dengan kita cinta kepada Allah. Bagaimana cara cinta kepada Allah? Cintanya melalui asma. Jadi bukan melalui billah. Allah, mana Allah? Kita tidak tahu juga. Jadi kita mencintai Allah, dekat dengan Allah melalui sifat. Sifat yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Muzil, Al-Mu'is. Jadi dekatilah Allah dengan nama-namanya. Kita yakin tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada kita kecuali Allah. Kita yakin betul tidak ada yang bisa sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memudaratkan kita kecuali Allah. Dan kita sudah mempelajari ada 10 cara untuk bisa membangkitkan al-hubbu ini supaya apa? Seorang itu bisa ada kekuatan kedua di dalam tubuhnya. Sehingga semua enak, ibadah itu enak. Salat enak, tahajud enak, baca Quran enak. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini kekuatan kedua juga. Kekuatan kedua. Untuk memunculkan kekuatan kedua adalah al-khawfu. Ya. Khawfu itu artinya takut. Bedanya takut kita dengan kepada Allah dengan takut kepada manusia. Kalau takut kita kepada Allah, yahmiluna ila sa'adah, kita makin tenang jiwa. Tapi kalau kita takut kepada manusia, kita setiap hari makin gundah. Ya, makin gundah terhadap orang lain. Ini kajian ini namanya al-khawfu. Nanti kita akan lihat hasil daripada al-khawfu ini membuat seseorang muncul kekuatan kedua dia di luar kekuatan nalar. Inilah yang membuat orang-orang kafir itu lari ketika menghadap orang beriman ketika perang Badar. Ketika juga terjadi setelah perang Uhud yang kedua. Maka ada yang mengatakan perang Uhud itu kan dua macam. Ada perang Uhud pertama, perang Uhud kedua. Perang Uhud kedua, Rasulullah dan sahabatnya sudah luka-luka. Tetapi waktu itu ditantang lagi oleh Abu Sufyan dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Karena sifat al-khawfu ini membuat Abu Sufyan takut. Dia lari walaupun pasukannya lengkap. Sekarang kita lihat apa itu al-khawfu. Min a'zami ibadatil qalbi allati la yatahaqqaq imanul 'abdi illa biwujudiha. Jadi ada ibadah yang paling dahsyat. Ibadah yang paling dahsyat. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali ada ibadah itu. Rupanya al-khawfu itu ibadah juga. Seorang ketika dia takut mencuri, rupanya dia sudah beribadah. Ketika seorang takut berbuat maksiat, dia sudah beribadah. Ini hari ini saya tidak mau berbuat maksiat, berarti sudah beribadah. Hari ini tidak mau menzalimi orang lain, berarti sudah beribadah. Artinya kalau tidak ada al-khawfu pada jiwa seseorang, la yatahaqqaq imanuhu. Jadi imannya itu tidak ada. Tidak ada iman kalau orang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya takut kepada Allah itu melalui asma'nya, melalui asma'nya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fi qalbihi ibadatul khaufi minallah. Ya, jadi ada ibadah yang sangat dahsyat, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lihat nanti kenapa takut itu merupakan sebuah ibadah. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Tahu nggak kamu, kata Allah, itu syaitan itu, kita nggak usah cerita manusia sekarang, kita cerita syaitan. Artinya apa? Ketakutan manusia kepada syaitan itu akan lebih dahsyat dibandingkan ketakutan kepada manusia. Makanya Allah mendahulukan dengan syaitan. Kamu tahu nggak, kata Allah, syaitan itu, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Dia menakut-nakuti awliya'ah, waliullah, orang yang beribadah. Dia takut-takuti. Untuk apa beribadah? Rugi saja kamu ibadah. Untuk apa bersedekah? Rugi saja bersedekah, habis duit. Untuk apa berkurban? Nggak takut kamu sama anak-anak kamu, nggak cukup kebutuhan hari-harinya. Ini syaitan menakut-nakuti dia. Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Mereka kan makhlukku, kata Allah. Untuk apa takut pada mereka? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepadaku kalau kamu betul-betul beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis, syaitan, kemudian kelompok jin lagi. Mereka ini sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin menggoda manusia, mereka juga minta kepada Allah izin, minta izin kepada Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Dengan kemuliaanmu ya Allah, tolong berikan izin kepada saya untuk menggoda manusia itu. Boleh nggak ya Allah? Dia minta izin dulu. Kenapa? Dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan setan itu di dalam Al-Qur'an itu digambarkan pada dua tempat. Tempat yang pertama itu ketika perang Badar. Ketika perang Badar, setan berubah wujud menjadi manusia dan membantu orang-orang kafir pada lini pertama. Orang beriman tidak ada apa-apa mereka, kecuali takut kepada Allah, itu saja senjatanya. Makanya sebelum mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata tidak ada. Senjata cuma dua, kuda cuma dua, baju besi cuma dua. Bagaimana mau bertempur? Modal mereka adalah kekuatan kedua dalam tubuh mereka masing-masing, yang jumlah mereka 313 orang. Rupanya malaikat turun memberikan motivasi kepada mereka untuk bertempur. Rupanya turunnya malaikat dilihat oleh para iblis dan syaitan. Apa kata iblis dan syaitan? Jadi mereka lari dan ditanya oleh yang lain, orang kafir Quraisy, karena mereka tidak tahu kalau itu iblis yang berubah wujud menjadi manusia. Ditanya, kenapa kalian lari? Pasukan kita sedikit, pasukan musuh itu sedikit. Kenapa lari? Pasukan musuh tidak ada senjata apa-apa. Apa kata iblis dan syaitan yang berubah wujud menjadi manusia? Inni ara ma la tarawna. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Saya melihat turunnya malaikat dari langit. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakutan iblis pertama sekali yang diucapkan ketika perang Badar. Yang kedua, ketika masuk ke dalam neraka. Waktu masuk ke dalam neraka, ada orang-orang beriman yang maksiat itu menghujat mereka. Kenapa kamu, gara-gara kamu kami sedekahnya sedikit? Gara-gara kamu saya tak pernah bangun tahajud? Gara-gara kamu saya salatnya tidak khusyuk? Apa kata iblis dan syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri. Kamu tahu enggak? Yang dijanjikan oleh Allah kepadamu itu benar. Yang saya janjikan kepadamu tidak benar, kata iblis dan syaitan. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja takut kepada Allah, masa kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah itu? Maka pelajarilah asma'nya. Ini melalui kajian tauhid nanti. Jadi dalam kajian tauhid, untuk mengenal sesuatu, untuk mengenal Allah, maka kenalilah nama-namanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Saya punya banyak nama. Kalau ingin mengenal saya, ingin ada bermasalah, panggillah saya, kata Allah. Panggillah salah satu nama saya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian tauhid nanti dijelaskan satu-satu. Ar-Rahman itu apa? Bagaimana konsep Ar-Rahman? Bagaimana konsep Muhaimin? Muhaimin itu yang menjaga, katanya.
Tidak ada orang lain yang bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bermasalah, berdoalah kepada Allah, ya Muhaimin, wahai yang menjaga saya, tolong jaga saya ya Allah. Ya, si fulan ingin mendalimi saya. Jadi artinya apa? Kita makin dekat dengan nama Allah, dengan makin dekat dengan asma Allah, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian tauhid itu akan dijelaskan bagaimana yang dimaksud Ar-Rahman itu. Bagaimana yang dimaksud dengan Ar-Razzaq, pemberi rezeki itu bagaimana? Bagaimana yang dimaksud dengan Al-Muhaimin? Bagaimana yang dimaksud dengan Ar-Rahim? Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ai itu adalah yukhawifukum awliya'ahu. Syaitan itu, iblis itu suka sekali dia menakuti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menakut-nakuti mereka? Dia takut mereka ini akan masuk dalam surga, dan syaitan iblis sudah jelas masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya apa yang mereka lakukan? Wa yuwahhimukum annahum dzu ba'sin wa dzu syiddatin. Mereka itu memberikan wahan kepada kalian. Memberikan memberikan wahan kepada kalian kalau mereka bisa berbuat sesuatu, kalau mereka bisa menyengsarakan kalian, dzu ba'sin, bisa menyengsarakan kalian, wa dzu syiddah, dan mereka bisa berbuat apapun kepada kalian. Itu bohong, kata Allah. Iblis tidak bisa macam-macam dengan kita, syaitan tidak bisa macam-macam dengan kita. Iblis saja tidak bisa macam-macam, syaitan saja tidak bisa macam-macam, apalagi manusia. Ada manusia yang ingin macam-macam dengan kita, tidak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kita itu meninggal dunia, meninggalkan sudah sampai ajal, Pak. Bisa saja nanti gara-gara apa ya. Ini asbab namanya, Pak. Asbabnya sakit, asbabnya ketabrak, asbabnya gara-gara penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Itu asbab saja. Ya, padahal sebenarnya semuanya itu ajal, Pak. Seorang kalau sudah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan sedikit pun kalau sudah ajal. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa idza tamala al khaufu minallah. Kalau hati ini sudah sempurna takutnya kepada Allah. Jadi kita dengan takut kepada Allah kita mau beribadah. Jadi apa fungsi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan, hidup itu enak sekali sebenarnya. Jalankan dua konsep saja. Hidup itu aman, dunia akhirat aman kita. Dunia akhirat aman. Bahkan yang dimaksud akhirat di sini apa? Alam barzakh, aman kita hidupnya. Di padang mahsyar aman kita hidupnya. Ketika dihisab aman lagi. Apalagi ketika dimasukkan ke dalam surga. Apa dua konsep tadi, Pak? Al-amru wan nahyu. Jalankan semua perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat al-khauf itu akan muncul. Bagaimana muncul? Allah menyuruh kita salat tapi kita belum salat. Allah melarang kita berbuat maksiat tapi kita berbuat maksiat, kan takut yang muncul. Makanya al-khauf itu terkait dengan dua hal tadi, al-amru wan nahyu. Maka kenapa kalau sudah ada sifat al-khauf, kekuatan yang kedua itu akan muncul dari dia. Dia tidak akan takut kepada siapapun. Coba lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengatakan, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian. Coba lihat Rasulullah, pernah nggak takut sama Abu Jahal? Nggak pernah, ya Pak. Pernah nggak takut sama Abu Lahab? Nggak pernah juga. Pernah nggak takut sama, jangan kita bilang Abu Jahal, Abu Lahab. Lihat dalam surah Al-Jin. Ketika ada 7.000 jin berkumpul, ini ada dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Ketika itu ada jin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, tinggalkan dakwah ini. Kamu sudah mengajak kelompok jin, mereka sudah ribuan sudah mengikutimu. Sekarang begini, saya berikan keamanan kepadamu." Ya, kata iblis, kata jin ini, Pak. Jin. Jadi jin ingin mengelabui Rasulullah, keamanan itu berasal dari beliau. Kamu tenang saja Muhammad. Saya berikan keamanan kepadamu. Saya berikan sesuatu yang kamu harapkan. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak perlu keamanan darimu. Saya perlu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu nasihat darimu. Saya tidak perlu kamu jaga dan lain sebagainya. Saya bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di api, Pak, tidak takut sama sekali. Kenapa? Api itu makhluk Allah. Yang dia takuti adalah yang menciptakan api itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu tangannya sudah diikat ke belakang, Pak. Kalau kita lihat di dalam tafsir Baydawi, fayuqdhafu bil miqdhaf, dia itu sudah diletakkan di sebuah tempat untuk dilontarkan ke atas. Apinya sudah dibakar. Nabi Ibrahim tidak takut, sedikit pun dia tidak takut. Kenapa? Yang dia takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah sampai di atas puncak itu, para malaikat takut gundah, Pak. Ya, malaikat gundah. Dan malaikat mendatangi, bahkan ada dalam sebuah riwayat, ada seekor burung yang mengambil air dan dia ingin membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berikan air ke situ untuk memadamkan apinya. Nabi Ibrahim tenang saja. Ketika datang para malaikat, malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, mau nggak saya bantu? Mau nggak kami bantu? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalian datang kemari, inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Kami inisiatif sendiri. Kalau kalian inisiatif sendiri, saya nggak butuh kepada kalian. Saya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kalian, yang menciptakan saya. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ketika itu Allah salut dengan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa beliau ini. Berarti teringat kepadaku. Yang dia takuti adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sekarang dinginlah kamu wahai api. Secara logika tidak mungkin api dingin, Pak. Nak mungkin api dingin. Puhana dapat teh katanya. Ini kan Al-Quran sendiri yang ngomong seperti ini. Kecuali oleh Pak hadis hana jelah, Pak. Hadis palsu dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran sendiri yang mengatakan api Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjadi dingin, Pak. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hana yo mubacutan yo, Pak. Perlu kita ketahui Nabi Ibrahim waktu itu raja yang dihadapi Raja Numrud. Numrud itu kalau kita mengecek di dalam sejarah, kita mengecek di dalam tafsir, adalah raja paling kaya di dunia dan paling zalim, memang. Raja paling kaya di dunia dan paling zalim. Bahkan kezalimannya itu kalau kita inikan dengan Fir'aun, karak sama, Pak. Bahkan lebih dahsyat dia dibandingkan dengan Fir'aun. Apa kata dia? Numrud pernah mengatakan, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan orang dan saya bisa mematikan orang lain. Saya bisa mengatur apa saja. Ya, Numrud. Akhirnya Numrud kan meninggal itu gara-gara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam telinga dia. Artinya dengan makhluk kecil saja dia bisa kalah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Ada seorang kawanan dibunuh di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak takut apapun. Kenapa? Sifat al-khaufnya. Makanya ini memang agak susah. Tapi walaupun susah, kata Imam Al-Ghazali, bil muadzabah. Muadzabah itu apa? Biasakanlah untuk takut kepada Allah. Biasakan untuk takut kepada Allah. Jangan takut sama orang lain. Ini ketika ini takut sama CCTV, Pak. Waktu kita mau kalian CCTV, Pak. Rumah itu kalian linggau mereka. Ketika berbuat maksiat takut kepada manusia, Pak. Ini kalau ketahuan sama manusia kabeh, Pak. Coba pupuk diri untuk takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, kita ribah pun tak berani, Pak. Kalau takut kepada Allah, menzalimi orang pun tak berani lagi, Pak. Kalau kita takut kepada Allah, maka apapun tidak berani kita lakukan lagi. Walaupun nanti tingkatan takut kita itu sedikit-sedikitnya. Walaupun nanti 1%, 2%, atau 20%. Kita tidak sama seperti takutnya para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu bagaimana sepak terjang suku kafir Quraisy, membunuh semuanya orang beriman. Tapi Umar tidak takut apapun. Dia berani tidur di bawah pohon korma, Pak. Enggak takut apapun. Kita kan takutnya luar biasa. Coba duit masukkan ke dalam tempat. Tempat ini masukkan ke dalam laci, kunci lah. Lemari kunci lah. Habis kunci pintu lah, Pak. Habis kunci pintu gembok lah. Habis gembok perantai lah, Pak. Setelah kita pergi jauh, takut lagi kita. Kita mau pencuri bagi bahan, Pak. Ya, ke pencuri kayaknya, Pak. Dia takut pada pencuri, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bertawakal sedemikian rupa, tapi rasa takutnya masih ada. Maka inilah bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Ketika seorang takut kepada makhluk, sifat gundahnya akan terus gundah. Ya, terus gundah. Dia takut pada pimpinannya, nyui pecat pergi mana. Setiap hari dia gundah. Ketika pimpinannya sudah dipecat, tak ada lagi, sifat takutnya sudah hilang. Alah bu ya long kepaknya, hanale pimpinan kayaknya. Jino ya kepak aja ini, Pak. Maka selalu gundah. Tapi kalau takut kepada Allah, itu membuat efek kita tidak takut kepada dunia ini, Pak. Tidak takut apapun. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu mau dunia, itu punya aku, kata Allah. Kamu mau akhirat, itu punya aku, kata Allah. Kamu mau apa saja, itu punya aku, kata Allah. Mintalah kepadaku. Ya. Iblis saja punya aku.
Saya menciptakan iblis. Saya menciptakan syaitan. Ya, nih, Mbak. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya mewariskan bumi ini punya saya ini. Walaupun ada yang mengatakan ini saya orang paling kaya di dunia. Untuk apa kaya setelah meninggal habis hartanya, Mbak? Inilah yang Allah katakan. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya mewariskan bumi ini terus. Sekarang Karun katanya hartanya banyak sekali. Mana sudah Karun? Membacutan harta Mbak. Mana sekarang orang paling hebat? Masuk ke dalam kubur cuma kain kafan saja. Anak tak boleh. Mana mobil mewah dia? Tidak ada apa-apa lagi, Pak. Tidak ada apa-apa lagi. Maka Allah katakan, ini kan punyaku semuanya. Saya menciptakan bumi ini. Saya menciptakan langit ini. Semua saya ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu takut sama orang lain? Takutlah kepadaku. Saya memberi rezeki. Saya menurunkan rezeki. Maka mintalah kepadaku. Takutlah kalau murkaku itu datang. Nyan beliau katanya, Mbak. Di bayo nyo ki banjarahe di pipeng ki banjarahe di pipeng. Nyo bayu peng kan mi bayu peng nyo kita ini saja belum ada rasa saja belum ada. Coba kalau sudah ada rasa, bagaimana memunculkan rasa? Dekatlah dengan asma Allah. Menyujuk beliau buku tauhid, tabuh beliau buku tauhid. Buku tauhid yang simpel saja. Yang ada asma Allah di situ. Kita paling enggak mengenal Ar-Rahman itu apa sebenarnya. Jangan kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ar-Rahman itu. Ar-Rahim itu apa? Rupanya setelah dijelaskan oleh Rasulullah, Ar-Rahmannya Allah kepada manusia itu lebih dahsyat dibandingkan seorang ibu cinta kepada anaknya. Ya, nih, Pak. Seorang ibu cinta kepada anaknya, apapun mau dilakukan. Seorang ibu, anaknya sakit di tempat yang jauh, Pak. Dalam hujan mau dia pergi walaupun ibu itu sakit. Ketika ditanya oleh anaknya, ibu sakit ya? Ibu itu berbohong dia. Enggak, ibu enggak sakit. Demi apa? Demi melihat anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, cinta Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Cuma anaknya tidak tahu dirinya masalah. Cuma hamba itu tidak tahu diri. Anak tidak tahu diri kalau ibunya cinta sekali kepada dia. Tidak tahu diri anaknya. Sehingga menjadi anak durhaka. Seorang hamba tidak tahu diri dia kalau Allah cinta sekali kepada dia. Cinta sekali pada dia. Fir'aun tidak tahu kalau Allah sayang sekali kepada dia. Buktinya apa? Sudah dua ini, Pak. Seorang ayah sudah meninggal, anaknya lagi, Pak. Jadi artinya apa? Tidak dimusnahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diberikan kesempatan kepada ayahnya untuk bertobat. Diberikan kesempatan untuk anaknya bertobat, tapi kan tidak mau. Akhirnya apa? Supaya jangan jadi penyakit. Kan Allah bengeh, Pak, baik je ke penyakit. Kita kalau di batang mangga itu atau batang apa saja ada benalu, Pak. Kalau sedikit kita biarkan Allah hana pupunya. Ketika sudah banyak, tak pegelih, Pak, tak pegelih. Oh, hana mungkin pegelih le, hana mungkin jeli. Takut obatnya, Pak, benalu itu. Kita potong semua. Supaya apa? Jangan memudaratkan pohon mangga. Tapi kalau sedikit-sedikit, kita bersih-bersihkan sedikit. Kalau sudah banyak, semuanya kita ambil. Kenapa? Memudaratkan yang lain. Fir'aun dimusnahkan oleh Allah karena bisa memudaratkan orang lain. Kenapa memudaratkan orang lain? Semua patuh dan taat kepada Fir'aun, walaupun perintah itu adalah perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.